Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bantar Kawung. Gimana teman-teman sekalian, Sobat PKPN dimanapun Anda berada? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat luar biasa. Baik, seperti biasa teman-teman sekalian, kami dari Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, kembali kali ini menyapa Sobat PKPN semua. Dan di video kali ini kami akan berbagi tips tentang bagaimana cara memilih alat kontrasepsi yang tepat. Tentu dalam perspektif kami selaku penyuluh KB, tentunya ya, dalam sudut pandang kami selaku penyuluh KB. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, Sobat PKPN dimanapun Anda berada, kita tentu semua berharap Bapak Ibu sekalian bahwa tidak ada kehamilan yang tidak direncanakan. Tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan di lingkungan kita, di keluarga kita tentunya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tentu kita harus mencegah terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan, kehamilan yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah tentu dengan penggunaan alat, obat, atau metode kontrasepsi. Hanya saja teman-teman sekalian, Sobat PKPN dimanapun berada, masih banyak saudara-saudara kita di luar sana, masih banyak pasangan usia subur yang masih kesulitan, yang merasa kebingungan untuk memilih ya alat kontrasepsi yang sekiranya tepat untuk mereka. Seperti salah seorang teman saya ya, melalui media sosial, dia pernah bertanya, Mas Iman, gimana sih cara memilih alat yang tepat seperti itu? Atau mungkin saya juga pernah beberapa kasus mengalami di daerah kerja saya, di wilayah binaan saya, ketemu dengan salah seorang pus yang masih muda, baru melahirkan dan sebagainya. Ternyata dia belum menggunakan alat kontrasepsi. Ketika kami tanya, ternyata dia masih bingung mencari alat kontrasepsi yang tepat, yang sekiranya pas dengan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada video kali ini kami akan mencoba berbagi tips ringan ya, bagaimana memilih alat kontrasepsi yang tepat, tentu dalam perspektif kami selaku penyuluh KB. Sebelum sampai ke sana, sebelum sampai pemilihan tips ya, perlu kami jelaskan dulu secara singkat, perlu kami sampaikan dulu secara singkat, barangkali ada teman-teman yang belum mendengar informasinya terkait dengan jenis-jenis alat kontrasepsi. Ada beberapa jenis alat kontrasepsi teman-teman sekalian ya, dan pengkategoriannya pun bermacam-macam. Ada yang berdasarkan jangka waktu penggunaannya, ada jangka panjang, ada jangka pendek. Ada yang mengandung dari kandungan obatnya, ada hormonal dan non-hormonal. Kalau saya lebih senang mengkategorikan alat kontrasepsi itu berdasarkan kandungan obat yang ada dalam tiap-tiap alat kontrasepsi. Sehingga ada beberapa jenis alat kontrasepsi. Yang pertama adalah alat kontrasepsi yang hormonal, yang mengandung obat-obatan. Itu diantaranya ada pil ya, ada suntik KB, dan ada implan atau susu ya. Kemudian alat kontrasepsi yang non hormonal, yang tidak mengandung obat-obatan, yaitu IUD, atau kalau orang-orang zaman dulu menyebutnya ada istilah spiral ya, karena bentuknya seperti huruf S seperti itu. Kalau sekarang bentuknya huruf T seperti itu. IUD, copper, T. Ada lagi kondom ya.
Kemudian ada alat kontrasepsi atau metode kontrasepsi sterilasi. Steril, nah, baik steril perempuan yang disebut dengan MOW atau tubektomi, dan steril laki-laki atau yang dikenal dengan istilah vasektomi. Itu ya teman-teman sekalian beberapa jenis alat kontrasepsi modern ya. Yang saya ulangi lagi, suntik, pil ya, susuk atau implan, IUD atau spiral, kondom, MOP atau vasektomi, dan MOW atau tubektomi. Nah, dari beberapa alat kontrasepsi tersebut silahkan teman-teman mau memilih alat kontrasepsi yang mana yang sekiranya tepat. Nah, terkait dengan tips teman-teman sekalian yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah bahwa gunakanlah alat kontrasepsi secara rasional ya, secara rasional, bukan menggunakan alat kontrasepsi karena ikut-ikutan ya. Misalnya saya sering bertemu dengan aseptor suntik misalnya, "Bu, kenapa ikut KB suntik?" "Karena tetangga saya pada kebanyakan makanya suntik mas," gitu. Ada dia ikut suntik. "Bu, kenapa pakainya susuk?" "Karena tetangga saya, orang tua saya banyak kan pakai susu KB sehingga saya ikut-ikutan." Lah, itu yang kurang tepat. Gunakanlah alat kontrasepsi, metode kontrasepsi secara rasional. Nah, ini tipsnya teman-teman. Ini tipsnya, tips singkat dari kami, tips ringan dari kami. Yang pertama adalah sesuaikan dengan kondisi kesehatan tubuh panjenengan. Sesuaikan dengan kondisi kesehatan tubuh panjenengan. Ada beberapa alat kontrasepsi tertentu yang tidak boleh dipergunakan oleh pasangan usia subur, oleh aseptor dengan kondisi riwayat kesehatan tertentu ya, seperti misalnya darah tinggi, itu tidak boleh menggunakan KB hormonal. Sehingga penting bagi Bapak Ibu sekalian, penting bagi panjenengan semua untuk mengukur kondisi kesehatan tubuh masing-masing, riwayat penyakit yang pernah dideritanya. Coba dikonsultasikan dengan bidan desa, dengan tenaga medis terdekat. Barangkali panjenengan punya riwayat penyakit-penyakit tertentu yang kontraindikasi dengan salah satu alat kontrasepsi. Jadi jangan dipaksakan. Kalau misalnya darah tinggi, jangan paksakan untuk menggunakan yang hormonal ya. Itu yang pertama. Sesuaikan dengan kondisi tubuh panjenengan, kesehatan, riwayat kesehatan panjenengan. Itu yang pertama. Dan tips yang kedua ya, tips yang kedua itu sesuaikan dengan kebutuhan, dengan tujuan dalam penggunaan alat kontrasepsi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sobat PKBN dimanapun Anda berada ya, setidaknya ada 3 tujuan penggunaan alat kontrasepsi. Yang pertama, untuk menunda kehamilan ya. Menunda kehamilan ini biasanya diperuntukkan bagi pasangan usia subur yang menikah sebelum umur 20 tahun, sehingga harus ditunda dulu hamilnya, ditunda dulu melahirkannya. Sehingga pada kondisi ketika orang menggunakan alat kontrasepsi untuk kebutuhan menunda kehamilan, dibutuhkan alat kontrasepsi yang ya kembali ke tingkat suburannya tinggi ya, kemudian relatif efektif itu. Kemudian tujuan penggunaan alat kontrasepsi yang berikutnya adalah menjarangkan jarak kehamilan ya, menjarangkan jarak kehamilan. Misalnya sudah punya anak 1, pengen anak kedua tapi dijarangkan, maka gunakanlah alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi yang tepat pada saat menjarangkan kehamilan antara lain adalah tingkat efektivitasnya
cukup tinggi ya. Kemudian bisa dipakai untuk jangka waktu 3-4 tahun ya, sesuai jarak ideal untuk melahirkan. Kemudian tidak mengganggu ASI, karena barangkali dia sudah punya anak kemudian dalam kondisi menyusui, sehingga dibutuhkan alat kontrasepsi yang tidak mengganggu ASI seperti itu. Kemudian yang terakhir, tujuan penggunaan alat kontrasepsi adalah untuk mengakhiri kehamilan. Berarti ini khusus bagi pasangan usia subur yang memang sudah merasa cukup dengan anak yang dimiliki, sehingga dia sudah tidak pengen punya anak lagi. Pada kondisi ini dibutuhkan alat kontrasepsi yang mantap, yang jangka panjang seperti itu, dan tingkat kesuburan kembali ke masa suburnya relatif rendah, kemudian efektivitasnya sangat tinggi lah. Itu yang kedua ya. Berarti tips yang kedua adalah sesuaikan dengan tujuan penggunaan alat kontrasepsi. Dan tips yang ketiga, ketika memilih alat kontrasepsi, teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga adalah konsultasikan dengan suami, ngobrol dengan suami, kira-kira alat kontrasepsi apa yang tepat. Karena sejatinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ber-KB itu kebutuhan keluarga ya. Ber-KB itu kebutuhan keluarga, bukan kebutuhan hanya perempuan, bukan kebutuhan istri ya. Sehingga ketika misalnya si istri karena kondisi tertentu dia tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi apapun, harusnya si suami mengambil peran, harusnya si suami yang bersedia untuk menggunakan alat kontrasepsi KB pria. Nah, makanya pentinglah di sini ada komunikasi, ada konsultasi antara pasangan suami istri dalam menentukan alat kontrasepsi yang tepat. Nah, kemudian yang keempat, tips yang keempat adalah jangan percaya rumor atau mitos, Bapak Ibu sekalian. Di luar sana ya, banyak mitos-mitos yang berkembang, banyak rumor-rumor yang berkembang, atau informasi yang kurang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, informasi yang kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya terkait dengan alat kontrasepsi, sehingga panjenengan harus tidak menangkap itu, cuek terhadap rumor yang ada, atau coba cross check dengan tenaga medis terdekat, coba cross check dengan dokter terdekat ketika mendengarkan rumor yang sekiranya tidak tepat, ketika mendengar sekiranya rumor yang tidak valid. Jangan percaya rumor ya. Tuh. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, terakhir tips ya memilih alat kontrasepsi yang tepat, yang terakhir adalah yakin pada diri sendiri. Yakinlah Bapak Ibu sekalian bahwa panjenengan semua punya itikat baik, punya keinginan baik untuk membentuk keluarga yang berkualitas, untuk membentuk keluarga yang sejahtera. Salah satunya adalah dengan ya menggunakan alat kontrasepsi, dengan mengatur jarak kehamilan ya, dengan merencanakan jumlah anak ya. Yakinlah bahwa itu salah satu upaya kita, ikhtiar kita untuk membentuk, untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Ikhtiar kita untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Yakinlah pada bahwa diri kita sendiri, yakinkan diri panjenengan, jangan kemudian percaya pada omongan orang, jangan terpengaruh pada
omongan orang yang belum tentu benar, yang belum tentu valid seperti itu. Yakinlah. Itu ya teman-teman sekalian, tips dari kami. Sekali lagi saya simpulkan, setidaknya ada 5 tips ya dalam memilih alat kontrasepsi yang tepat. Yang pertama, sesuaikan dengan kondisi kesehatan panjenengan. Yang kedua ya, sesuaikan dengan tujuan dalam penggunaan alat kontrasepsi. Untuk menunda kehamilankah, untuk mengatur cara kehamilankah, atau mengakhiri kehamilan. Yang ketiga, konsultasikan dengan suami, karena sejatinya kebutuhan alkon kebutuhan keluarga. Yang keempat, jangan percaya rumor atau mitos tentang alat kontrasepsi. Dan yang terakhir, yang kelima, yakinlah pada diri sendiri bahwa ber-KB menjadi ikhtiar untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, informasi yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, sebagai bagian dari upaya kita untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, keluarga yang terencana, karena terencana itu keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.